Halo sobat, berjumpa kembali di channel YouTube Bowos Production. Setelah di video sebelumnya kita membahas 13 jajanan khas Lombok. Kali ini kami akan membahas 7 tradisi dan budaya yang ada di Pulau Lombok. Tradisi dan budaya di Pulau Lombok tergolong unik-unik. Ada berbagai macam tradisi dan budaya di Pulau Lombok. Namun pada kesempatan ini kami hanya akan membahas 7 tradisi dan budaya unik di Pulau Lombok. Penasaran apa saja itu? Yuk saksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe. Berikut ini 7 tradisi dan budaya unik di Pulau Lombok. Number 7. Upacara Rebo Bontong. Upacara Rebo Bontong dimaksudkan untuk menolak bala atau penyakit, dilaksanakan setiap setahun sekali tepat pada hari Rabu, minggu terakhir bulan Safar, menurut kepercayaan masyarakat Sasak. Pada hari Rebo Bontong merupakan puncak terjadi bala atau bencana atau penyakit, sehingga sampai sekarang masih dipercaya untuk memulai suatu pekerjaan tidak diawali pada hari Rebo Bontong. Rebo Bontong ini mengandung arti rebo dan bontong yang berarti putus, sehingga bila diberi awalan menjadi pemutus. Upacara Rebo Bontong ini sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Pringgabaya. Number 6. Lomba Memaos. Lomba memaos atau membaca lontar yaitu lomba menceritakan hikayat kerajaan masa lampau. Satu kelompok pepaos terdiri dari 3-4 orang, 1 orang sebagai pembaca, 1 orang sebagai pejangga dan 1 orang sebagai pendukung vokal. Tujuan pembacaan cerita ini untuk mengetahui kebudayaan masa lampau dan menanamkan nilai-nilai budaya pada generasi penerus. Kesenian memaos ini diangkat kembali sebagai aset budaya daerah dan dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, khususnya wisata budaya. Number 5. Bebubus Batu. Bebubus Batu merupakan salah satu warisan budaya Sasak yang masih dilaksanakan di Dusun Batu Pandang, Kecamatan Suela. Bebubus Batu berasal dari kata bubus, yaitu sejenis ramuan obatan yang terbuat dari beras dan dicampur dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan batu adalah sebuah batu tempat untuk melaksanakan upacara yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Prosesi acara ini dipimpin oleh pemangku yang diiringi oleh kiai, penghulu dan seluruh warga dengan menggunakan pakaian adat dan membawa sesajen atau dulang serta ayam yang akan dipakai untuk melaksanakan upacara. Upacara Bebubus Batu ini dilaksanakan setiap tahunnya, yang dimaksudkan adalah untuk meminta berkah kepada Sang Pencipta. Number 4. Tradisi Bau Nyale. Bau Nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sangat melegenda dan mempunyai nilai sakral tinggi bagi masyarakat suku Sasak. Tradisi ini diawali oleh kisah seorang putri Raja Tonjang Baru yang sangat cantik yang dipanggil dengan Putri Mandalika. Karena kecantikannya itu, para putra raja memperebutkan untuk meminangnya. Jika salah satu putra raja ditolak pinangannya, maka akan menimbulkan peperangan. Sang putri mengambil keputusan pada tanggal 20 bulan ke-10 untuk menceburkan diri ke laut lepas. Dipercaya oleh masyarakat hingga kini bahwa Nyale adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Number 3. Peresean.
Kesenian bela diri ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok. Awalnya adalah semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran. Pada perkembangannya hingga kini senjata yang dipakai berupa sebilah rotan, sedangkan perisai atau ende terbuat dari kulit lembu atau kerbau. Setiap pemainnya disebut pepadu. Pepadu tersebut kemudian dilengkapi dengan ikat kepala dan kain panjang. Kesenian ini tak lepas dari upacara ritual dan musik yang membangkitkan semangat untuk berperang. Pertandingan akan dihentikan jika salah satu pepadu mengeluarkan darah atau dihentikan oleh juri. Walaupun perkelahian cukup seru, bahkan tak jarang terjadi cedera hingga mengucurkan darah di dalam arena. Tapi di luar arena, sebagai pepadu yang menjunjung tinggi sportivitas, tidak ada dendam di antara mereka. Inilah Pepadu Sasak, festival perisai yang diadakan setiap tahun di Lombok dan diikuti oleh pepadu sepulau Lombok. Number 2. Tradisi kawin lari. Kawin lari merupakan tradisi masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak, mencuri untuk menikah lebih kesatria dibandingkan meminta kepada orang tuanya. Namun ada aturan dalam mencuri gadis di suku asli di Pulau Lombok, dan gadis itu tidak boleh dibawa langsung ke rumah lelaki, harus dititipkan ke kerabat laki-laki. Setelah sehari menginap, pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya dicuri dan kini berada di satu tempat, tapi tempat menyembunyikan. Gadis itu dirahasiakan, tidak boleh ketahuan keluarga perempuan. Nyelabar, istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan itu, dan itu dilakukan oleh kerabat pihak lelaki, tapi orang tua pihak lelaki tidak diboleh ikut. Rombongan nyelabar terdiri lebih dari 5 orang dan wajib mengenakan berpakaian adat. Rombongan tidak boleh langsung datang ke keluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada kliang atau tertua adat setempat, sekedar rasa penghormatan kepada kliang. Number 1. Nyongkolan. Nyongkolan adalah sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita, dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria, memakai baju adat, serta rombongan musik seperti gamelan atau kelompok penabah rebana, atau disertai gendang belek atau bisa juga cilokat atau kecimol. Dalam pelaksanaannya, karena faktor jarak, maka prosesi ini tidak dilakukan secara harfiah, tetapi biasanya rombongan mulai berjalan dari jarak setengah sampai 1 kilometer dari rumah mempelai wanita. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai tersebut ke masyarakat, terutama pada kalangan kerabat maupun masyarakat di mana mempelai perempuan tinggal. Karena biasanya seluruh rangkaian acara pernikahan dilaksanakan di pihak mempelai laki-laki. Itulah 7 tradisi dan budaya unik di Pulau Lombok. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke.